Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Najasel. Salam sejahtera buat gadget Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan cara cek HP Oppo ya. Tentunya dari sekarang kita akan cara cek HP Oppo bekas atau HP second. Yang kita akan cek di sini ada Oppo A54. Oppo A54 pembaruan terbaru 2021. Tentunya Oppo A54 ini di sini akan saya jelaskan tentang cara bagaimana untuk mengecek HP secondnya dari Oppo A54 bekas. Ini saya beli dari user atau dari pengguna, jual ke toko kami. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari Najasel. Oke, kita saksikan untuk cara cek HP second atau HP bekas dari Oppo A54. Untuk yang pertama kita cek terlebih dahulu dari fisiknya. Nah, untuk yang cek fisik, yang pertama kita cek fisik dari bodi belakang HP Oppo A54. Kita cek fisiknya di sini ada bekas-bekas jamur karena fisik di sini juga menentukan harga dari HP bekas Oppo A54. Kalau di daerah Pamekasan itu rata-rata mainnya harga HP bekas Oppo A54 sekitar 1.800.000 sampai 2.050.000 ya, sekitar hal itu. Jadi tergantung dari kondisi fisik atau tergantung dari kondisi HP dari Oppo A54 sendiri. Kita lihat dari sini HP Oppo A54-nya dari bodi belakang fisiknya. Di sini ada bintik-bintik jamur. Bintik-bintik jamur di sini bekas HP silikon. Berarti untuk HP-HP yang Oppo A54 ini kenapa ada bekas jamur? Saya jelaskan beberapa tips agar tidak berjamur untuk HP Oppo atau HP-HP lainnya. Biasanya di backdoor belakang itu terdapat jamur-jamur yang bisa merusak atau menjelekkan dari HP Oppo. Dan di sini ada bekas jamur sedikit di bawahnya. Kenapa demikian? Biasanya bekas silikon lama tidak dibuka dan juga lama tidak dibersihkan. Cara mengatasinya bagaimana? Untuk cara mengatasinya ketika kita sudah unboxing atau sudah beli HP, dan untuk di sini HP-nya yang dijelaskan tentang HP Oppo A54, biasanya kita kasih anti gores belakang. Murah itu hanya 10.000, jual lumrahnya atau 5.000 saja, karbon belakang untuk melindungi bodi belakang backdoor dari HP. Dan di sini juga ada yang bagus dari backdoor, selain memperindah juga melindungi backdoor dari anti jamur ya. Tentunya di sini Oppo A54 masih belum terpasang ya. Nanti ketika ada orang pembeli nanti saya akan pasangkan. Ada juga anti gores di belakang, itu adalah anti gores hidrogel ya. Untuk hidrogel itu mereknya Oase-nya itu satu perusahaan dengan Oppo. Kita cek fisik dari Oppo A54 di sini ya, ada bekas-bekas jamur sedikit, lecet-lecetnya sedikit. Kita lihat juga fisik dari samping kanan, dan di sini juga ada side fingerprintnya dari Oppo A54. Ternyata ini masih bagus juga dari Oppo A54. Dan kita cek fisik dari atasnya Oppo A54 di sini juga masih bagus ya. Jadi masih masuk kriteria harga lumayan tinggi dari HP Oppo A54. Dan di sini juga cek fisiknya dari sebelah kiri. Di sini ada tombol tombol on off, dan juga ada lubang SIM. Dan kita lihat dari bawahnya. Jadi kita lihat dari bawah itu di sini ada jack audio, juga ada mic, ada portable USB, ada charger ya, portable charger, dan di sini ada speaker juga. Di sini masih mulus juga. Setelah kita cek fisik dari backdoornya HP, kita cek fisik depannya. Nah, takutnya ada beret-beret atau bekas-bekas jatuh, karena nanti fisik itu juga menentukan dari harga HP Oppo ya, atau HP bekas itu juga menentukan, HP bekas itu juga ditentukan dari kondisi fisiknya. Mungkin kalau saya lihat dari Oppo A54 sendiri di sini kondisi fisiknya sudah dikatakan ya 95% lah, karena di sini ada bekas-bekas jamur di belakang ya dari Oppo A54. Setelah kita cek dari fisiknya, kita masuk ke cara ceknya. Biasanya kalau saya ngecek HP bekas, yang pertama saya cek yaitu biasanya di sini ada dari HP Oppo A54, biasanya ada
aplikasi manajer telepon. Nanti kita cek ya, di sini ada aplikasi manajer telepon. Kita bisa scroll ke bawah dari layar Oppo A54, kita ketikkan manajer telepon. Nah, di situ ada manajer telepon, kita klik di sana. Atau juga bisa kita cari dengan cara kita cari di mana letak aplikasi manajer telepon tersebut. Di sini ternyata ada di folder alat bantu, kita klik manajer telepon. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari manajer telepon, ada bersihkan memori, ada izin privasi, dan ada pemindahan virus, perlindungan pembayaran, manajer aplikasi, dan cek cepat. Untuk mengecek dari HP kenyaman dari Oppo A54 sendiri, kita cek bagaimana caranya. Kita klik cek cepat. Nah, di sini kita akan ditampilkan diagnostik. Di situ ada CPU inti depan, RAM-nya 4GB dan memori internalnya 64GB. Kita lanjutkan untuk cek selanjutnya. Di situ ada diagnosis, ada beberapa spesifikasi atau ada uji-uji dari item-item yang akan kita cek. Ada beberapa item yang kita akan cek mulai dari memori, SIM, versi, sidik jari bisa atau tidak, sensornya, uji koneksi berat WiFi, GPS, dan lain-lain. Terus di sini ada juga baterainya, tombol, layar, kamera, audio, dan getaran. Kita akan cek satu persatu dari HP Oppo A54 nyaman atau tidaknya dari HP Oppo A54. Yuk kita cek bersama-sama. Bagaimana cara ceknya? Di situ ada di bawah, paling bawah ada jalankan diagnostik ya. Kita kalau ketika jalankan diagnostik, nanti kita akan dihadapkan dari cek ini secara otomatis. Yuk kita jalankan bersama, cek dulu. Nah, di situ ada izinkan yang melakukan dan mengelola panggilan telepon, kita izinkan saja. Dan juga ada yang merekam video juga kita izinkan. Untuk mengakses lokasi juga kita izinkan, merekam audio juga kita izinkan ya. Yuk kita bersama. Di situ sudah ada terverifikasi. Di situ ada RAM-nya berapa, terus di jarinya aman atau tidak, terus juga ada sensornya juga aman ya. Kita cek dari sensornya. Ini di sini kita dihadapkan memeriksa sensor kedekatan. Di situ ada letakkan telapak tangan Anda dekat bagian atas layar, lalu singkirkan seperti diperlihatkan di bawah. Ulangi tindakan ini. Amati pada perubahan pada titik ini selagi tindakan dilakukan. Yuk kita cek bersama-sama. Di sini kita cek ya, saya ini di sini. Di sini kita cek. Ternyata layarnya sudah mati ya. Di situ ada hijau, hijau putih berarti sensor untuk layar ketika melakukan panggilan itu berfungsi. Kita coba berkali-kali, ternyata masih berfungsi. Untuk sensor kita katakan aman. Lanjut ke pengecekan sensor gravitasi atau lanjut kita cek sensor cahaya. Sensor cahaya di sini ada intensita cahaya dengan 113, 114 ya. Apakah nanti kita ini akan berubah? Letakkan tangan dekat setengah atas layar dan lambaikan tangan seperti pada gambar. Ternyata yuk kita cekkan. Di bawah ternyata berubah. Saya tutup untuk sensor. Di sini ada 20, 40 ya. Dan semakin gelap ternyata semakin kecil angkanya, dan semakin terang cahayanya semakin tinggi juga angkanya ya. Kita tutup. Ternyata di sini untuk sensor cahaya kita bisa dikatakan normal. Kalau kita katakan normal, klik kita berubah. Lanjutkan untuk letakkan ponsel secara horizontal. Kalau ada notifikasi seperti ini, berarti kita akan mengecek sensor gravitasi. Gravitasinya HP itu layar normal atau tidak, atau ada masalah. Ternyata di sini sensor gravitasinya tidak terdeteksi. Dan kita lanjutkan ke knob WiFi. Kita sambungkan ke WiFi. Apakah WiFi-nya bisa atau tidak ya? Kita sambungkan ke WiFi-nya Najacell. Apakah bisa atau tidak ya? Kita cek. Oke, menyambungkan terlebih dahulu. Masih menghubungkan ke connect WiFi. Kita cek dulu. Oh, ternyata passwordnya salah. Di sini Najacell kita ikuti. Oke, ternyata WiFi-nya bisa terhubung juga. Dan kita cek Bluetooth-nya bisa atau tidak. Kita nyalakan Bluetooth-nya terlebih dahulu. Kita cek. Di sini masih proses untuk pengecekan Bluetooth. Ternyata Bluetooth-nya normal. Kalau normal kita coba sandingkan Bluetooth-nya
di sini ada beberapa perangkat pastinya yang tersedia. Apakah ada di sekitar kita Bluetooth yang masih menyala atau yang lagi menyala ya dari Bluetooth dari Oppo A54 tersebut. Kita cek, masih disegarkan, mencari agak lama ya karena di sini kayaknya di sekitar saya belum ada Bluetooth yang aktif. Mungkin nggak ada untuk pengecekan Bluetooth ya. Kita GPS-nya, tombol GPS aktif atau tidak, ternyata tombolnya normal, koneksi GPS-nya juga di sini normal. Dan kita coba ke pengisian daya. Apakah tipe pengisiannya ini bisa? Kita akan coba charger ya. Karena di sini Oppo A54 menggunakan charger Type C, maka kita akan colokan chargernya ke Type C. Ternyata waktunya sudah time out. Sebelum kita coba nanti aja. Dan di sini ada pengecekan tombol. Kita cek tombol power on off-nya, ternyata hijau berarti itu normal. Tombol power on atas ya, tombol volume atas ternyata juga normal. Dan di sini juga tombol bawah juga normal. Kalau ketiganya normal, kita klik normal ya. Lanjut. Nah, di sini ada pengecekan sentuhan. Nah, pengecekan sentuhan setelah Anda mengetuk periksa untuk memulai pengujian, sentuh layar dengan 2 atau beberapa jari pada saat bersamaan. Yuk kita cek bersama-sama. Kita cek. Saya akan menyentuh 1. Di sini akan muncul 1, 2 yang muncul, 3 yang muncul, 4 dan 5. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3, 4 dan 5. Apakah sama dengan yang disentuh dengan angka yang tampil pada layar? Ternyata sama. Langsung kita coba lagi secara bersama-sama. Kalau yang tadi saya coba ini satu persatu, langsung kita coba bersamaan 5. Oh ternyata 5 sekaligus langsung bisa. Artinya yang ditampilkan layar dengan yang disentuh saya itu sama. Jadi kita apakah angka yang ditampilkan pada layar sama dengan jumlah jari yang Anda gunakan? Ya, berarti untuk sentuh bisa dikatakan normal ya. Kita lanjut ke layar. Biasanya di sini ada flag, ternyata layarnya tidak ngeflag ya. Layarnya normal semua. Kita periksa cek lagi, warna merah normal, warna hijau juga normal, dan warna biru juga normal. Ternyata untuk ke kontras layar masih normal juga. Apakah ada pixel mati di layar? Tidak ada. Kita ada 8 garis abu-abu. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, calik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Apakah ada 8 macam gradasi abu-abu di layar? Ya, di situ ada 8 gradasi. Kita coba ke kameranya. Untuk kamera belakang kita coba, ternyata di sini kamera belakangnya sudah bisa ya. Kita coba juga flash ya. Di sini juga flash, ternyata flashnya masih nyala. Berarti untuk kamera belakang serta flash dari Oppo A54 bekas, HP bekas ini normal. Lanjut ya, untuk kamera depan ini ternyata normal, kamera depannya bisa ya. Oke. Kita lanjut ke speaker bawahnya. Speaker bawah ini kita cek dulu, kita setel coba. Oke. Ternyata untuk bunyi speaker normal ya. Kalau sudah normal dan agak ada kayak terbentur atau kayak biasanya speaker yang agak-agak jeber-jeber gitu terdeteksi. Kita coba cek lagi. Oke, ternyata normal untuk speaker bawahnya. Yuk, kalau ketika sudah dicek speaker bawahnya, kita klik suara diputar. Oke. Setelah kita cek speaker bawah, kita akan cek speaker atas, speaker ketika telepon ya. Oke, kita dengar untuk speaker atasnya normal juga. Dan di sini juga ada, kita coba lagi ya. Oke, kalau normal speaker atasnya kita klik suara diputar. Setelah itu kita coba merekam suara. Cek 1, 2, 3, 4 dicoba. Kita akan mendengarkan merekam suara. Cek 1, 2, 3. Ternyata perekaman suaranya normal juga. Jadi mic bisa dikatakan juga normal. Kita cek untuk ininya ya. Oke. Di sini ada pengecekan handsfree ya. Apakah handsfree-nya bisa? Kita akan coba handsfree dulu. Kita coba handsfree-nya normal atau tidak. Kita akan coba handsfree dulu. Ini kita akan memasukkan handsfree. Apakah handsfree-nya normal atau tidak? Coba dulu ya. Oke, dimasukkan. Ternyata sudah ada handsfree yang dimasukkan. Oke,
Oke, lanjut setelah kita lanjutkan menggunakan handsfree, kita klik cocok karena ketika kita masukkan di situ ada gambar ya, semacam portable handsfree-nya masuk dan dicabut. Cocok, kita klik cocok. Kita cek getar, ternyata HP-nya ini bergetar. Kalau tidak bergetar takutnya ada masalah dari penggetar dari HP-nya. Oke, begitulah untuk pengecekan dari HP bekas ya. HP bekas cuma menggunakan aplikasi bawaan dari HP Oppo manajer telepon. Untuk pengecekan manajer telepon di sini segar dari saya kasih tahu, ini khususnya HP-HP yang terbaru. Meskipun bukan terbaru, ada juga bukan terbaru ya, tapi untuk HP-HP yang layarnya sudah full, seperti kalau untuk Oppo bekas yang lama itu seperti halnya Oppo A83, A3s atau sampai ke atas 5s, A12, A15 itu sudah bisa menggunakan pengecekan manajer telepon. Kalau untuk HP-HP terbaru untuk tingkat atas itu seperti hanya F5, F7, F9 sampai ke atas, sampai juga Reno pun seperti itu cara mengecek. Kalau untuk tipe-tipe bawah, saya biasanya kalau mengecek HP bekas itu menggunakan manual. Bagaimana cara menggunakan manual? Untuk kamera kita cek kamera depan, kamera belakang, perekam suaranya, speaker, terus juga mic-nya juga saya coba, terus fingerprint-nya juga saya coba, kamera depannya juga saya coba, semuanya, baterainya juga saya coba. Terus kapasitas baterainya normal atau tidak, saya cek biasanya manual satu persatu untuk pengecekan HP bekas yang di bawahnya Oppo F5, seperti halnya F3, F3 Plus, F1, F1s, F1 Plus, dan ke bawah dari itu cara mengeceknya manual. Dan untuk tipe bawahnya seperti halnya A71, A37 sampai ke bawah itu tahun-tahun lama, itu pengecekannya manual. Kalau tipe-tipe baru seperti halnya yang saya cek sekarang yaitu Oppo A54, itu cara pengeceknya bisa menggunakan manajer telepon. Itulah bagaimana cara cek HP bekas atau second dari HP Oppo. Seperti kalau HP-HP lainnya bagaimana, kita saksikan cara cek HP yang lain nanti di tayangan selanjutnya. Oke, sekian dari saya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tapi jangan lupa, jika bermanfaat, share buat kalian, juga share buat teman-teman kalian, agar teman-teman kalian sama-sama tahu bagaimana cara mengecek HP bekas Oppo A54. Tentunya jangan lupa tombol subscribe-nya diklik juga agar tidak ketinggalan update terbaru. Nyalakan juga loncengnya dari channel kami. Terima kasih. Najasel, solusi tepat buat gadget Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najasel Jaya.